Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita semua, sehingga sahabat-sahabat semua bisa berkumpul kembali dalam kajian malam hari ini rutin setiap bulan untuk membahas faidah dari hadis-hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kajian malam ini kita memasuki pembahasan hadis ke-10, yaitu tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga, serta kepada kita sebagai umatnya. Terima kasih kepada Ustadz Askar Wadana yang sudah berhadir dalam pertemuan pengajian kita kali ini. Dalam 1 jam ke depan, mudah-mudahan Ustadz Askar bisa memaparkan faidah-faidah dari hadis ke-10 tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Sesi berikutnya setelah pemaparan ada sesi tanya jawab. Silahkan sahabat-sahabat semua, Bapak dan Ibu, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat. Insya Allah di sesi setelah pemaparan akan kami bacakan untuk dijawab oleh Ustadz Askar. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustadz Askar untuk memulai pemaparannya. Tafadhol, Ustadz. Jazakumullah khairan ala akhruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar kita sekalian ditambahkan nikmatnya, keberkahan, dan juga kita menjadi hambanya yang sedikit di antara yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menggambarkan betapa sedikitnya mereka, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Maka marilah senantiasa kita terus bersyukur dalam segala keadaan kita, dalam segala kesempatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmat tersebut dan memberkahinya atas diri kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an.
Di mana kita masuk pada hadis yang ke-10, maka langsung saja kita terlebih dahulu membaca matan dari hadis tersebut, yaitu Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10, berkata penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa iyana jami'an. Beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqal ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qal ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum summa dzakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika, rawahu Muslim. Yang artinya para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik dan beramalah amal yang salih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik, yang halal yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah seorang lelaki yang dia melakukan perjalanan yang jauh, yang panjang, dalam keadaan lusuh berdebu, ya, rambutnya berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, menyeru, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun makanannya haram, minumannya juga haram, pakaian yang dikenakan juga haram, dan dia tumbuh besar dengan yang haram, maka bagaimana dosanya akan dijawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini mari kita memikirkan dan mempelajari beberapa faedah yang bisa kita ambil. Banyak sekali faedah yang terkandung. Di sini kita mengambil beberapa hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Yaitu faedah yang pertama adalah penetapan nama At-Tayyib, yang maha baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis tadi disebutkan innallaha tayyibun, ya. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tayyib, yaitu yang maha baik. Karena nggak boleh kita menetapkan, ini kaidah, ya, nggak boleh kita menetapkan nama, ya, atau sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus dengan ada ketetapan dari Allah, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, atau ada ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui lisan beliau di dalam hadis yang sahih, yang otentik dari lisan beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis yang sahih, maka bisa kita tetapkan nama tersebut bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang diri Allah siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka ketika Allah firmankan dengan firman-Nya, memberitahukan kepada kita tentang ini loh namanya Allah, ini sifatnya, maka kita pun, ya, menetapkan hal tersebut. Begitu pula di antara manusia, siapa yang paling ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala?
Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad alaihissalam karena beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan innallaha thayyibun, ini menunjukkan bahwasanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa kita tetapkan yaitu adalah At-Thayyib. Ya. Jadi itu kaidahnya, nggak boleh kita membuat-buat nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita memiliki ilmu, tidak ada dalil di atasnya. Ya. Adapun makna dari At-Thayyib yang maha baik, ya, yaitu secara ringkas karena kalau kita bahas panjang, masya Allah, ya. Secara ringkas dijelaskan oleh para ulama, wa ma'nahu al-munazzahu 'anil uyubi wan naqais. Makna nama Allah At-Thayyib adalah yang al-munazzah, yang bersih, yang selamat, ya, dari segala aib, dari segala kejelekan, keburukan, al-uyub, ya, enggak ada aibnya. Wan naqais, dan dari segala bentuk kekurangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib, maha baik. Enggak ada kejelekannya, enggak ada kekurangannya sama sekali. Oleh karena itu ketika para ulama menjelaskan lafaz ini, innallaha thayyib, ya. Thayyib, Allah maha baik. Baik dalam apa? Ya. Maka baik dalam segala sesuatu. Baik dalam zatnya, ya. Baik pada nama-namanya. Allah maha baik pada sifat-sifatnya. Allah maha baik pada semua apa yang Allah lakukan, apa yang Allah tetapkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya maha baik pada zatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya bersih dari segala kekurangan, dari segala aib. Ya beda dengan makhluk, maka makhluk memiliki banyak kekurangan, banyak aib. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah segala pujian hanya baginya. Semua ya Allah Subhanahu wa taala adalah terpuji. Ya. Karena apa? Karena semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Maka Allah sempurna pada zatnya. Tidak ada sedikit pun keburukan, kekurangan yang ya bisa mengenai diri Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya, dan tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu. Tidak ada ya makhluk tidak mungkin serupa dengan Al-Khaliq. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah maha baik. Begitupun Allah maha baik ya selain pada zatnya, ya namanya, sifat-sifatnya. Juga Allah Subhanahu wa taala maha baik pada segala apa yang Allah lakukan. Ya, segala apa yang Allah tetapkan. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Ya. Semuanya adalah pasti sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, menciptakan semua langit, bumi, bintang-bintang, galaksi, semua alam semesta ini Allah yang ciptakan. Dan semua ciptaan Allah adalah baik. Ya, teratur, baik. Kita lihat apa yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala sudah mengokohkannya, menetapkannya. Allah sudah memperjalankan semua, teratur, semua ciptaan Allah adalah baik. Ketika kita melihat ke atas langit sana, lihat betapa indahnya, betapa baiknya. Ya. Maka ini kita persaksikan tanda-tanda kebaikan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Farji'il basara hal tara min futur." Ya. Coba kembalikan pandangan, lihat kembali. Apakah kamu dapati adanya aib, kekurangan, kerusakan? Enggak ada. Sempurna. Ya. Yang mengatur demikian telitinya. Kalau kita melihat ke bumi ini setelah lihat ke langit, ya, maka sempurna. Kita lihat ke bumi ini. Maka lihat semua kehidupan itu makhluk-makhluk ya, baik di lautan ataupun di daratan, di gunung-gunung, ya, pepohonan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keteraturan. Ya. Semuanya
baik, teratur, tidak ada proses-proses yang ya aneh-aneh, nggak ada. Ya. Manusia ya manusia, manusia tidak bukan berasal dari monyet yang berevolusi menjadi manusia. Karena nanti bisa berubah lagi jadi apa, itu kan nggak ada. Manusia ya manusia, dari keturunan Adam alaihissalam. Juga alam semesta ini bukan tercipta dengan kebetulan. Ya, kebetulan ada suatu ledakan maka terciptalah, enggak. Karena kalau semua dengan kebetulan ada meledak, nanti akan timbul ledakan-ledakan manusia mungkin di jalan akan meledak dengan sendirinya, tapi tidak ada, ya. Ini menunjukkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala demikian demikian sempurnanya, baiknya, ya. Allah menciptakan manusia kita, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita sendiri kita lihat bagaimana ciptaan Allah demikian baiknya, ya. Fi ahsani taqwim, dalam pembentukan yang luar, jari jemari 5 jari kita demikian teraturnya, ya. Yang satu dengan lainnya saling menopang, saling membuat kita bisa berbuat, ya, melakukan berbagai macam hal. Maka ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang At-Thayyib, yang maha baik, ya. Semuanya kebaikan. Maka ketika kita, ya, bagaimana Ustadz, ternyata ada di antara makhluk-makhluknya yang tidak dalam keadaan baik, ya, menurut kita. Ya. Kita melihat ada yang, ya, ada yang rusak, ada yang cacat dan sebagainya. Misalnya, ya, kita melihat, ya, maka bagaimana itu, Ustaz? Maka tetap harus kita yakini bahwasanya itu adalah baik. Ya. Kenapa? Karena ketika misalnya ada sesuatu yang pun tidak baik, yang rusak, kehancuran dan sebagainya misalnya, maka pasti di baliknya itu ada hikmah. Di sisi Allah itu pasti ada kebaikan untuk hamba tersebut. Ya. Manusia misalnya secara asal ya sempurna tubuhnya, ya kan? Yang Allah sudah ciptakan diri kita, tubuh kita ini fi ahsani taqwim. Sempurna tubuh kita, baik, ya kan? Tapi kita dapati misalnya Ustadz ada orang yang cacat misalnya, ngapunten. Ya, akramanallahu wa iyyakum. Maka bagaimana? Ya. Apakah ini, ya, terus bagaimana? Katanya Allah Maha Baik misalnya. Maka perlu kita ketahui, ya, ketika kita melihat orang, ya, dia, ya, misalnya terdapat kekurangan, cacat dan lain sebagainya. Maka di situ ada hikmah-hikmah yang demikian banyak, ya. Itu diantaranya kita, ya, merasa kasihan dan menyayangi orang tersebut misalnya. Timbul kasih sayang kita, timbul syukur kita juga, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita melihat orang ini memiliki kekurangan, ya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan yang lebih besar. Allah pasti jadikan hal tersebut dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Ada kebaikan-kebaikan mungkin yang tidak kita dapati atau Allah gantikan. Terkadang ada seseorang yang dia ngapunten memiliki kecacatan, ternyata dia memiliki kelebihan di sisi lainnya, subhanallah. Ternyata dia mampu melakukan hal-hal yang ya tidak bisa dilakukan oleh orang yang justru sempurna. Maka ini ya hikmah. Bahkan lebih besar dari itu, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kebaikan bagi orang tersebut. Ya, khususnya kebaikan untuk akhiratnya. Allah akan memuliakan dia dengan keburukan itu. Ya, dia ditimpa, misalnya ditimpa kebutaan. Ya, Allah janjikan tidaklah ada seseorang yang Allah ambil, ya, penglihatannya, kemudian dia bersabar, pasti diganti dengan surga. Maka di sini kita melihat ternyata di balik keburukan itu ternyata ada kebaikan, ya. Bahkan Allah memberi lebih banyak lagi kebaikan bagi orang tersebut, ya. Dan itu menjadikan seseorang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, ya. Ketika kita misalnya melihat ada orang yang sakit, ya, maka disitulah, ya, ketika kita melihat orang sakit, disitulah kita sadar betapa kesehatan itu
Betapa berharganya di situ. Ya, ada hikmahnya. Ya. Maka disinilah kita ketahui ya ada hikmah-hikmah di balik ya meskipun misalnya itu menurut pandangan kita tidak baik, pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di situ. Sebagai gantinya di akhirat atau di dunia Allah berikan kebaikan yang lain. Maka segala sesuatu yang telah Allah tetapkan itu semuanya pasti adalah baik. Ya, tidak ada sedikit pun yang buruk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Thayyib. Ya. Maka semua yang Allah ciptakan, tetapkan, takdirkan itu adalah baik. Ya, karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut pandangan kita buruk, ya, maka tetap pasti itu adalah baik karena itu adalah telah ditetapkan oleh Rabb kita yang Maha Baik, ya. Dan apapun yang menimpa kita termasuk ya musibah dan lain sebagainya. Makanya di antara ya rukun-rukun iman adalah beriman ya dan ridho kepada al-qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, salah satu di antara yang bisa mengokohkan keimanan kita pada takdir adalah yakin bahwasanya Allah adalah At-Thayyib. Ya. Jadi luar biasa ketika kita mengimani nama Allah. Satu nama ini saja At-Thayyib itu luar biasa. Ya, ini baru satu cabangnya saja luar biasa. Seseorang dia bisa merasa bersyukur, seseorang dia bisa qanaah, seseorang dia bisa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin Allah itu Thayyib. Ya. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu bukan punya dihafal, ya, apalagi di sekedar ya dibaca, enggak. Tapi adalah untuk dipahami maknanya, diamalkan dalam kehidupannya sehingga ya ketika seseorang dia mengenal Allah Thayyib dia akan tenang menerima apa yang Allah bagikan untuk dia dari dunia ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang sangat besar ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah di antara namanya At-Thayyib ya. Maka ketika kita benar-benar memahami makna dari nama Allah Subhanahu At-Thayyib ini ya, maka kita mendapati seluruh kenikmatan di atas bumi ini, bahwa seluruh alam semesta ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kebaikan yang ada di dunia ini adalah masuk kepada ya innallaha thayyibun. Ingat makanya hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi ya maknanya luar biasa mendalam luas. Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat, innallaha thayyib. Ketika kita mendapatkan musibah, yakin pasti innallaha thayyib. Ya. Allah itu maha baik. Enggak mungkin menyanyiakan, pasti ada hikmahnya. Gitu aja. Maka kita akan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ya ketika mendapatkan musibah. Ya. Karena yakin ini adalah semua dari kebaikan innallaha thayyib. Allah maha baik kok. Maka ya kalaupun malam ini kita nggak mendapatkan apa-apa kecuali satu ilmu ini saja luar biasa ya dan kita bisa benar-benar mendalaminya bisa mengamalkannya luar biasa innallaha thayyib. Allah itu maha baik ya. Selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua yaitu ada amalan yang diterima dan ada amalan yang tidak diterima ya. Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Ya. Allah itu maha baik dan Allah nggak akan menerima kecuali yang baik. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ada amalan itu yang Allah terima, ada yang nggak Allah terima. Ya. Dan ia nggak diterima yang nggak baik, yang diterima yang baik. Ya, maka ini mafhum ini faedah yang juga penting, ya.
Jadi jangan merasa kita pede, wah pasti diterima semua. Enggak. Amalan itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya, nah, sinilah pentingnya kita mengetahui hal tersebut. Ya. Di antara contohnya misalnya di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-53. Allah Jalla fi'ula berfirman, Qul anfiqu tau'an au karha, la yutaqabbala minkum, innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah, ya, anfiku, silahkanlah kalian berinfak, silahkan kalian bersedekah, menginfakkan seluruh harta kalian. Tau'an au karha, baik ya dengan senang hati sukarela ataupun dengan membenci dengan terpaksa. La yutaqabbala minkum, maka ya enggak akan, sini lan, ya lan itu artinya untuk masa yang akan datang, artinya enggak akan, ya lan yutaqabbala minkum, enggak akan diterima dari kalian. Mau ya sukarela kayak apa, ya mau seperti apa, ya dia ya menafkahkannya, tapi enggak akan diterima sama Allah. Ya. Innakum kuntum qauman fasik. Kenapa? Gara-garanya karena kalian adalah orang-orang yang fasik. Ya, orang-orang yang munafikin, ya, yang ria, yang sum'ah, yang hati-hati. Maka di sini ada berarti yang nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bacakanlah, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Ya, dua anak Adam. Ceritakanlah dengan sebenarnya dengan al-haq. Yaitu ketika mereka berdua qarraba qurbana, mempersembahkan kurban. Maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari anak yang lainnya. Nah, di sini berarti apa? Berarti ada yang diterima, ada yang enggak diterima. Ya. Nah, ini anak Adam. Ya, termasuk kita semua anak Adam. Ada yang diterima, ada yang tidak. Ya. Maka yang ditolak pun, ya, dia mengatakan qala la aqtulannak. Aku akan ya benar-benar mau membunuhmu nih. Maka anak yang satu lagi pun mengatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, sesungguhnya yang diterima itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa, yang datang dari ketakwaan, keikhlasan. Ya, karena kurban itu memang ya bukan bendanya. Ya, la yanallaha, ya, dima'uhu ya, luhumuhum wala dima'uhum, ya. Yang enggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, luhumuha, yaitu daging-daging kurban itu, wala dima'uha, ataupun darah-darahnya, bukan itu yang nyampe kepada Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tapi yang bisa sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ya. Berarti di sini ada yang nggak diterima. Ya. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan. Kata beliau, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat dalam perkara agama ini yang bukan bagian darinya, tapi dimasukkan, diada-adakan, ya maka fahuwa raddun, tertolak. Ya. Ini sudah kita bahas pada hadis kelima yang lalu. Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang enggak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Memang ada amalan yang tertolak itu. Termasuk amalannya orang-orang kufar, orang-orang kafir, itu juga nggak akan diterima.
sebesar apapun, sesukarela apapun begitu ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-85. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari ya selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, rugi, dia sudah berusaha, berinfak, bersedekah luar biasa besarnya, tapi nggak diterima. Fala yuqbala min, nggak akan diterima sama Allah. Maka orang-orang kufar, orang-orang fasikin, munafikin, itu semua akan tertolak. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu ya amalan-amalan yang bisa diterima di sisi Allah. Ya, maka kita masuk faedah yang ketiga, ya. Faedah yang ketiga yaitu bahwasanya apa sih amal yang diterima itu? Ya, Allah hanya menerima amalan yang baik. Ya, Allah hanya menerima yang baik. Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Enggak akan nerima kecuali yang baik. Ya. Maka ya semua amalan. Khususnya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memperingatkan tentang masalah harta. Ya, maka harus yang baik, yang halal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ya, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin. Barang siapa yang bersedekah seukuran ya biadli yang senilai begitu ya, seperti satu butir kurma. Ya, satu butir kurma berapa sih ya? Ya, kita biasa beli langsung kan sekilo langsung toples begitu ya. Nggak ada yang beli per butir begitu, nggak ada. Ya. Kata Nabi SAW, nggak usah banyak-banyak. Barang siapa yang bersedekah seperti atau senilai satu butir kurma saja. Ya. Coba dihitung berapa itu. Kita beli misalnya sekilo, dihitung per butir berapa. Satu butirnya itu berapa sih? Ya. Barang siapa yang bersedekah ya seperti atau senilai satu butir kurma. Sebanding dengan satu butir kurma. Syaratnya apa? Min kasbin tayyibin. Dari kasb. Ya, cara memperoleh yang tayyib, yang baik. Yang halal berarti cara memperolehnya. Ya, itu syaratnya. Berarti kalau nggak tayyib, nggak diterima. Ya. Wala yaqbalullahu illa thayyiban. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, ya, harus min kasbin thayyib itu harus. Karena kalau nggak thayyib, nggak baik caranya, Allah nggak menerima sudah. Ya. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Maka ketika seseorang dia bersedekah dengan tadi, senilai satu butir kurma plung misalnya, maka sesungguhnya Allah menerima dengan yamini, dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibi. Kemudian Allah pelihara itu. Ya, bagi pemiliknya tadi. Dari pelakunya tadi yang sedekah tadi. Begitu plung masuk, ya, begitu sedekah, ya, maka Allah menerima dengan tangan. Allah terima, kemudian Allah rawat. Kama yurabbi ahadukum fuluwa, seperti bagaimana kalian merawat kuda, anak kuda kalian. Anak kuda itu kan, kuda itu suatu yang berharga. Ya. Maka anak kuda itu disayang sekali, dijaga, dipelihara baik-baik, gitu maksudnya. Ya. Hatta takuna mislal jabal, sampai yang tadi senilai satu butir kurma itu pahalanya di sisi Allah menjadi sebesar gunung, bayangkan. Ya. Sebesar gunung. Tapi syaratnya apa? Min kasbin tayyibin, dari penghasilan yang baik, ya, bukan yang syubhat apalagi yang haram. Ya, bukan yang enggak jelas. Maka di sini ya Allah hanya menerima dari kita, dari para hamba, amalan-amalan kita, ya. Amalan itu kan ada ya yang terkait dengan tubuh kita saja, ya, yaitu ucapan kita, ya,
niatan hati kita, perbuatan hati kita, juga perbuatan anggota tubuh. Ya. Maka yang diterima, yang dimaksud dari yang thayyib, ya dari ucapan yang thayyib, amalan yang thayyib, ya amalan hati yang thayyib itu apa? Yaitu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah yang tulus murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Baru bisa dibilang itu amalan yang thayyib, yang saleh. Ya. Nah, adapun dari harta, ya, maka yang disebut harta yang thayyib adalah yaitu makan halalan fi dzatih wa waktu siba antarikin halal. Ya. Yang dimaksud dengan harta yang thayyib adalah yang secara zatnya dia itu halal dan cara memperolehnya pun adalah halal. Maka sebaliknya harta yang tidak thayyib, yang nggak baik adalah harta yang diperoleh dengan jalan yang haram ataupun dia sendiri secara zatnya adalah haram seperti misalnya khamr atau misalnya adalah daging babi ataupun apapun yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi harta yang baik itu juga harus memenuhi dua itu. Secara zatnya dia harus halal. Ya. Dan yang kedua adalah secara cara memperolehnya. Kalau dua ini terpenuhi, itu adalah halalan thayyibah tadi. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Amal yang saleh, amal yang thayyib, maka itu adalah harus ya niatnya ikhlas, ya sebagaimana di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, pernah datang seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra, ma lahu?" Wahai Rasulullah, apabila ada seorang laki-laki yang berangkat berperang, berjihad, dia tapi tujuannya adalah agar mendapatkan pujian manusia, sanjungan manusia, mendapatkan bayaran. Kira-kira apa yang dia dapatkan? Ya, maksudnya dari ganjaran nanti di akhirat dapat apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la syai'a lahu, dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Diulangi lagi, ada orang perang, dia benar perang jihad, tapi untuk biar disanjung disebut pahlawan, ya, untuk mendapatkan ya ganjaran, dibayar dan sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali diulang nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa gitu, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisah wabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah nggak akan menerima amalan-amalan kecuali apabila itu yang tulus, ikhlas, yang benar-benar mengharapkan wajah Allah, ya. Benar-benar cuma pengen dilihat sama Allah, pengen bisa melihat wajah Allah nanti di surga, begitu, ya. Ikhwan fillah, ya harus amal yang sholih adalah yang pertama ikhlas tadi. Yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya. Ya kita pengen sholat misalnya. Pengen sholat yang diterima, ya harus memenuhi aturan syariatnya. Ya. Misalnya kata Nabi SAW aturannya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah nggak akan menerima sholatnya kalian kalau dia itu dalam keadaan hadas, nggak akan diterima sampai dia berwudu terlebih dahulu. Baru bisa sholat. Kalau nggak pakai wudu atau wudunya keliru dan lain sebagainya, hati-hati. Ya, karena kata Nabi, la yaqbalullah, Allah nggak nerima loh. Ya, sholat sampai ya kalau dia hadas sampai dia berwudu. Ya. Begitu pula misalnya syarat lainnya harus menutup aurat misalnya. Untuk ibu-ibunya misalnya kata Nabi la tuqbalu sholatul haidi illa bi khimar. Ya, nggak akan diterima sholatnya wanita yang sudah dewasa, yang sudah haid, kecuali kalau dia pakai khimar, artinya menutup seluruh auratnya. Ya. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan ya kalau kita ingin amalan diterima itu harus sesuai dengan tuntunannya. Ya, syaratnya tadi harus
dalam keadaan suci, harus menutup aurat, harus juga misalnya waktunya, ya, waktunya harus sudah masuk waktunya. Jangan sembarangan meninggalkan sholat di luar waktunya tanpa ada uzur. Ya, maka nggak akan diterima. Maka ini yang ketiga bahwasanya amalan itu ada yang diterima, ada yang tidak dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Kalau yang nggak baik ditolak sama Allah. Selanjutnya faedah yang keempat adalah wajibnya meneladani para rasul. Ya, wajib untuk meneladani para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Maka haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun. Ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, kisahnya para rasul itu terdapat ya ibrah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, ya orang yang memiliki akal. Kisah-kisah nabi-nabi itu bukanlah ya cerita-cerita karangan, cerita ya fiksi atau fiktif, enggak. Ya. Yang benar. Jadi enggak ada yang ya kisah-kisah yang dikarang apa gitu biar bagus begitu ya enggak ada untuk pelajaran maka enggak. Itu kisah nyata semua terjadi. Ya. Maka hadits yuftara bukanlah cerita yang ya hoax gitu enggak atau cerita khayalan enggak. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi akan tetapi itu adalah tasdiq kebenaran bagi ya kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ya, memang ada ya kitab ya diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan juga tafsila kulli syai untuk ya menjelaskan segala sesuatu wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa selamat di dunia ini? Ya, lihatlah kisah-kisah para nabi itu. Ya, di situ disebutkan kisah-kisah bagian penting-penting yang perlu kita pahami. Ya, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana yang paling utama adalah keimanan mereka, ketauhidan mereka. Ya, itu kan kisah-kisah. Semuanya apa yang kita dapati? Oh, ternyata semua nabi, ya semua rasul-rasul itu ternyata menyerunya sama seruannya itu apa? Ya, ya ayo kita menyembah Allah. Ya. Musuhnya apa? Musuhnya kesyirikan. Itu semua. Ya. Itu setiap rasul intinya itu dakwahnya. Ini pelajaran yang luar biasa. Ya. Bahwasanya kita itu harus beribadah hanya kepada Allah. Ya. Bahkan Nabi Nuh itu sampai 950 tahun itu terus yang ya diserukan. Belum ngomong masalah sholat, belum masalah ini artinya kepada kaumnya itu terus, tapi ditolak terus. Ya, tinggalkan patung-patung ini. Ya, ketergantungan kepada selain Allah tinggalkan. Itu terus luar biasa. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Beliau mengajarkan kepada kita tauhid sama dengan semua rasul semuanya intinya adalah tauhid. Ayo beribadahnya kepada Allah. Tinggalkan ini ya klenik ya tradisi-tradisi kesyirikan ya menyembah patung kemudian ya percaya ramalan ya percaya khurafat dan lain sebagainya. Itu dan itu yang hal utama yang wajib kita teladan dari para rasul itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yasin surat ke-36 ayat 20 ayat 21 wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ya apa katanya qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ya. Dan datang dari ujung kota ya seorang lelaki, dia berjalan mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi ittabi'ul mursalin." Wahai kaumku, ikutilah para rasul-rasul ini loh. Ya. Isyarat ini perintah dari Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah para rasul ini, yaitu orang yang enggak minta ganjaran apa-apa dari kalian. Dan mereka berada di atas petunjuk. Maka itulah kita harus meneladani para rasul khususnya rasul kita
Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Suri tauladan. Ya, kalau kita memang ingin dapat selamat nanti di akhirat. Selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, ikhwani fillah, faedah yang kelima. Ya. Faedah yang kelima yaitu perintah untuk mencari rezeki yang halal. Ya, perintah dalam hadis tadi, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan 2 ayat. Ya. Yang pertama perintah kepada para rasul, yang kedua perintah kepada kita semua orang-orang beriman. Ya. Perintah yang pertama, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalus shalih. Ya wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib, yang baik, yang halal. Ya. Kemudian orang beriman juga sama diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik, yang halal, sama perintahnya. Manusia-manusia terbaik para rasul, kita juga ya umatnya, kita sama-sama semua diperintah makan yang baik. Maka berarti menunjukkan apa? Ini perintah yang nggak main-main ini. Ya. Perintah kepada Rasul, perintah juga kepada semua orang beriman. Carilah yang baik rezeki itu. Ya. Maka bagaimana? Ya, pertama itu cari rezeki itu ya adalah dimulai dengan doa. Dimulai dengan doa. Ya. Karena yang ngasih rezeki ya Allah, maka kita minta sama pemberi rezeki kita Ar-Razik, Ar-Razzaq, Al-Mannan, Al-Wahhab. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunan beliau dan yang lainnya, kata Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau kalau selesai sholat subuh ya setelah salam beliau berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Rizki yang thayyib, yang halal. Yang ketiga, dan amal yang diterima. Ya. Ini ya setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, minta sama Allah Subhanahu. Di antaranya apa? Rizki yang baik. Ya. Kata para ulama, ini susunan ini nggak main-main. Ya. Kenapa kalau ilmu dulu, baru rizki, baru amal? Kata para ulama, yang disebutkan duluan itu syarat untuk mendapatkan yang setelahnya. Ya. Artinya kalau seseorang ingin mendapatkan rizki yang baik, amal yang diterima, maka harus modal ilmu dulu. Harus belajar. Ya. Kalau nggak mau belajar, nggak mau tahu ilmunya, dia asal berdagang, dia masuk ke apa namanya, dia berdagang ya ke pasar, ya ataupun ke apa namanya marketplace misalnya sekarang online begitu ya, tapi nggak pakai ilmu, ya maka bisa jadi ya dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amalannya bisa tertolak karena nggak ada ilmunya. Ya. Begitu pula ketika seorang ingin ilmu amalannya diterima, maka rizkinya harus halal, itu syaratnya. Ilmu, rizkinya pun harus halal thayyib. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan benar-benar ya harta yang halal itu adalah nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan harta yang halal itu ya banyak sekali kebaikan yang diperoleh. Tadi amalannya diterima. Ya karena Allah layak balu illa thayyib. Allah nggak akan nerima kecuali yang baik-baik. Ya. Maka dengan rezeki kita itu halal meskipun sedikit, tapi halal benar-benar halal 100% halal. Ya. Maka ketika kita sedekahkan langsung bisa sebesar gunung. Ya. Nggak main-main. Jadi amalannya diterima, pahalanya gede besar. Nggak main-main harta halal itu, jangan diremehkan sedikit pun. Ya. Ketika itu halal, meskipun kecil nilainya di mata kita, jangan pernah diremehkan. Ya. Belum lagi keberkahannya.
Ya, keberkahan itu apa yang namanya berkah itu adalah ya ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahan kebaikan. Jadi dari nilai yang meskipun kecil rezeki tersebut tapi halal, kebaikannya banyak. Diberikan misalnya beras, ya, dimakan sama anak-anak sehatnya luar biasa, ya. Antibodinya kuat, imunnya luar biasa misalnya, ya. Dipakai hafalan Quran, cespleng langsung hafal, ya. Dipakai untuk ya belajar cepat paham, ya. Begitu pula ya disuruh-suruh anak itu nurut luar biasa, berkah, ya. Begitu pula ya dengan harta halal ini banyak sekali ya derajat yang tinggi di surga, ya keberkahan dalam perdagangan luar biasa banyak, ya. Maka sinilah pentingnya kita ya mencari rezeki yang halal dan bersyukur ketika kita itu dapat harta itu jelas ya sesuai dengan haknya, itu kebaikan luar biasa. Sudah tenang lah, nggak usah mikir apa-apa sudah. Kalau sudah rizki itu halal, ya dapat rizki, kita bisa hidup dengan keluarga cukup, luar biasa itu. Ya. Itu kita harus banyak-banyak bersyukur luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya." Ada 4 perkara, ya. Kalau 4 perkara ini ada pada diri kita, maka nggak usah khawatir meskipun kehilangan dunia ini, ya. Nggak usah khawatir selama kita memiliki 4 ini. Ya. Yang pertama, hifdzu amanatin. Kita menjaga amanah. Dikasih amanah, ya, apapun itu tugas, jabatan, pekerjaan, ya. Selama kita jaga amanah itu tenang sudah. Yang kedua, wasidqu haditsin. Kita nggak pernah bohong, jujur, nggak pernah mengada-ada, nggak pernah hoax, nggak pernah ya apa kalau sekarang ini ya lewat WA ngirim-ngirim ya berita-berita yang nggak jelas, tuduhan-tuduhan apa, ya. Kita jujur, ya, tenang sudah ini yang kedua. Yang ketiga, wa husnu khaliqatin, memiliki akhlak yang baik, ya, sama orang baik, suka membantu, ya. Dan yang terakhir ini wa iffatin fi tu'matin, dan makanan kita terjaga. Terjaga artinya halal, thayyib, rezekinya baik. Ya, kita punya 4 ini, meskipun kita nggak dapat apa-apa dunia ini, ya, tenang. Ya, fala 'alaika ma fataka min. Nggak ada keburukan, nggak ada kejelekan kita kehilangan dunia ini. Ya. Kalaupun kita kena musibah meninggal, tenang sudah. Ya. Nah, di sini pentingnya apa? Agar kita menjaga rezeki kita, pastikan yang benar-benar halal. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, ya. Yang keenam yaitu harta haram dapat menyebabkan tertolaknya doa, ya. Jadi apa? Harta yang haram itu bisa menyebabkan tertolaknya doa dan juga amalan kita. Nah, ini hati-hati nih, ya. Rizki yang haram bisa menyebabkan tertolaknya doa. Capek-capek berdoa, ya, tertolak. Ya. Sebagaimana dalam hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, ada orang ya melakukan perjalanan panjang musafir. Dia berdebu cabang-cabang dalam keadaan ya mengenaskan, terdesak, butuh pertolongan. Dia mengangkat tangannya beristighosa, ya Rabbi, ya Rabbi. Subhanallah, orang ini harusnya doanya itu super 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 mustajabah. Ya. Kenapa? Karena paling tidak ada 4 sebab diijabahnya doa di situ. Yang pertama, dia dalam kondisi musafir. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, salah sedawatin mustajabatin la syakana fihinna. Ada 3 doa yang pasti diijabah sama Allah, nggak ada keraguan. Di antaranya apa? Dakwatul musafir, doanya musafir. Satu, harusnya diterima. Ya, nggak ada keraguan. Yang kedua, dia dalam kondisi mutor, terdesak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjawab doanya orang yang terdesak itu. Ya.
Wa may yujibul muttarra idza da'ah. Ya, siapa yang bisa menjawab kecuali Allah, pasti Allah kasih itu. Ya, orang yang terdesak. Yang ketiga yaitu adalah dia mengangkat tangannya. Ya berdoa angkat tangan, ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim yastahi minal abdi idza rafa yadayhi ila sama yas'alu an yaruddahu masifra. Allah itu Maha Pemalu, Allah itu Maha Pemurah. Allah malu kalau ada hambanya ngangkat tangan, ya, memanggil ya Rabbi, ya. Ada hambanya ngangkat tangan minta sama Allah, kemudian Allah tolak mentah-mentah pulang tangan kosong, nggak mungkin. Pasti Allah kasih. Ya. Dan yang keempat, orang tersebut sudah memanggil dengan Asmaul Husna, bertawasul dengan Asmaul Husna, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku. Rabb adalah di antara Asmaul Husna. Ya. Yang kalau Allah diminta pasti Allah berikan. Ternyata apa? 4, ya. 4 hal ini tertolak semuanya, subhanallah. Ya. Doa yang seperti ini sih tertolak, apalagi yang biasa-biasa levelnya. Ya. Artinya ini sudah, ya, ini udah PPKM level 4 begitu ya. Masih tertolak gitu. Ya. Oke, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini ya menunjukkan harta haram itu bisa menyebabkan tertolaknya doa kita. Harus berhati-hati, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza adaita zakata malika faqad qadaita ma 'alaika fih." Jika kamu sudah menunaikan kewajiban zakatmu, ya, dari hartamu, sudah hartanya mencapai nisab, haul, ya, maka dikeluarkan 1/40 atau 2,5% darinya. Maka ya qadaita ma 'alaika fi. Berarti kamu telah menunaikan kewajibanmu pada harta itu. Sudah aman berarti. Wa man jama'a amalan harama, ya, tapi barang siapa yang dia mengumpulkan barang yang haram, harta yang haram dengan cara yang haram, ya. Summa tasaddaqa bi, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut. Dia korupsi sekian triliun, ini 1 miliar tak kasih untuk masjid misalnya. Ya. Kemudian dia bersedekah dengan harta haram tersebut. Maka apa yang terjadi? Lam yakun lahu fihi ajrun. Nggak ada pahala dalam sedekahnya itu untuknya. Nggak ada pahala baginya. Wa kana isruhu alaih, dan dosanya itu tetap menjadi tanggungannya. Jadi nggak bisa ya dicuci, uang bisa dicuci mungkin, kalau dosanya nggak bisa dicuci. Ya, harus taubat dan mengembalikan uang tersebut. Harus. Ya. Ini menunjukkan apa? Ya, harta haram itu menyebabkan amalan kita juga bisa tertolak. Ya. Jadi kita misalnya tadi harta banyak ya dari yang haram dipakai untuk bangun masjid, pakai untuk haji, umroh, ya. Ya, ditakutkan cuma ya dapat capeknya saja, dosanya tetap full kita tanggung, waliyadzubillah, ya. Jadi ya ini hendaknya menjadi pemikiran kita, berhati-hati karena ini menunjukkan ini apa? Memang harta haram itu bahaya sekali. Bisa tadi menyebabkan doa tertolak, ya. Terus tadi juga menyebabkan apa? Amalan sedekah kita tertolak. Makanya ada sampai satu bab itu, bab sholat ya di atas tanah sengketa, ya, tanah yang ardun magsubah, ya, tanah yang diambil dari, ya, dirampas begitu dari orang lain. Itu sholatnya sah apa enggak begitu? Ya, ini sampai ada di dalam pembahasan kitab-kitab para ulama, ya. Karena hati-hati karena sesuatu yang haram itu jelas bisa berpengaruh, ya. Dan ditakutkan malah bisa menyebabkan amalan itu tertolak. Ya. Dalam hadis yang lain misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh, man kasaba malan min haramin, barang siapa yang dia ngambil harta dengan cara yang haram, fa'ataqa minhu, kemudian dia membebaskan budak, dibeli budak dibebaskan. Ini kan pahalanya besar tuh membebaskan budak. Tapi dari harta yang haram, ya. Wa wasala rahimah, dia pun menyambung tali silaturahminya. Semua kerabatnya dibantu, dikasih uang, ya,
orang tuanya dikasih, ya semua kerabat-kerabatnya dikasih semua, ya. Tapi dari harta yang haram, dari harta korupsi misalnya, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, karena dzalika isrun alaih. Maka itu menjadi tetap tanggungan dosa atas dirinya, ya. Loh, tapi kan saya sedekahkan itu, ya. Tetap, ya, pertanggungjawabannya nanti di akhirat akan dituntut, ya. Maka demikian bahayanya harta haram. Belum dosa-dosa besar ketika kita gulul, ya, mencuri harta masyarakat, korupsi, ya. Nanti akan misalnya diikatkan di lehernya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hati-hati kalian dengan gulul. Jangan sampai nanti kita ketemu nanti kata Nabi di hari kiamat, di lehernya itu ada kambing. Ya Rasulullah, ada kambing tolong, ya. Karena apa? Karena dia dulu nyolong kambing, korupsi kambing, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa. Kan sudah saya kasih tahu, ya. Sekarang nggak bisa, ya. Sudah saya peringatkan dulu, gitu. Ada yang di sininya onta, ada yang di lehernya itu macam-macam, ya. Ada yang rampas tanah, ya sejengkal, ya 7 lapis kemudian diikatkan di lehernya, berapa ton itu di leher itu. Makanya banyak orang itu yang berjalan di atas wajahnya. Ya gara-gara seperti ini harta-harta haram ini waliyatubillah. Ya. Banyak yang nanti di hari kiamat ditelungkupkan, nggak bisa jalan di atas kaki, di atas normal gini kita, ya. Dia di dunia dengan gagahnya, dengan kakinya, ya berjalan, tapi di akhirat ditelungkupkan di atas wajahnya. Waliyatubillah. Semoga Allah melindungi kita sekalian. Ya. Belum juga adab di dunia, kadang adabnya juga ada di dunia. Mereka yang mengambil dengan harta haram, ya. Apalagi sampai kayak kemarin banyak ya aksi-aksi pesugihan, ya. Itu kan jelas kesyirikan, ya. Dosa yang paling besar itu. Ya, pesugihan biasanya nyambung sama maksiat yang lain. Ya kalau sudah kesyirikan dosa besar itu misalnya dengan apa namanya? Ya dengan khamr, dengan zina, dengan itu sudah dekat biasanya. Ya bahkan sudah karena sudah kesyirikan yang luar biasa, ya. Bahaya kena biasanya adab di dunia disegerakan juga itu. Ya, belum nanti adab di hari kiamat, orang misalnya yang nggak bayar zakat, ya, dinyos, disetrika dengan, ya, itu emas-emas yang nggak dikeluarkan zakatnya itu, hati-hati, ya. Yang punya gelang-gelang, ya, perhiasan-perhiasan itu dihitung semua. Per tahun harus apabila sudah mencapai nisabnya, ya. Dan yang paling mengerikan tentu saja adab nanti di neraka waliyatubillah. Maka hendaknya berhati-hati. Jadi ini sangat berbahaya harta yang haram itu. Dan kemudian faedah yang terakhir di sini, ya faedah yang terakhir yang ketujuh adalah penetapan sifat al-ulu. Ya, penetapan sifat al-ulu, ya, yaitu tinggi, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tadi lelaki tadi berdoa, ya, dia berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya, menyeru kemana? Ila sama, ke langit. Ya karena dia tahu Rabbnya itu ada di atas, ya. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan memang Allah itu ada di atas langit sana, tinggi di atas arsy-Nya. Ya, di antaranya misalnya dalam surat Fatir ini. Surat ke-35 ayat ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang thayyib, yang baik. Ya, kalau nggak thayyib, gibah-gibah ditolak, ya. Yang jelek-jelek, laknat apa semua ditolak. Pintu langit nggak akan menerima. Yang bisa naik apa? Al-kalimut thayyib, ya. Ucapan-ucapan zikir, baca Quran, ya. Ucapan-ucapan nasihat, ya, ilmu. Itu naik bisa. Ya. Kepada Allah naik. Berarti naik itu dari bawah ke atas. Ya. Yarfa'u, Allah angkat itu semua. Ke mana? Ke atas. Berarti Allah itu ada di mana? Ada di atas. Ya. Tinggi di atas arsy-Nya. Begitu pula dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim
wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu para malaikat di sini maksudnya. Para malaikat itu takut, ya, yakhafun, takut, gentar mereka. Kepada siapa? Rabbahum, kepada Rabb mereka. Ya. Yang ada di mana? Min fauqihim, yang ada di atas mereka. Ya. Dan para malaikat itu makanya mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan sama Allah. Berarti Allah di mana? Di atas lagi, ya. Para malaikat ada di langit, ya. Di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi para hambanya. Begitu dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-18. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah Al-Qahir yang maha berkuasa, ya, fauqa ibadih. Fauq itu artinya apa? Di atas. Ya, di atas para hambanya. Ya. Begitu pula kalau kita, ya, melihat misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, ya, ayat ke-16, aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, ya. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Dari siapa? Dari Allah. Man fis sama, yang ada di mana? Yang ada di atas langit sana. Ya. Aamintum man fis sama. Ayat selanjutnya pun bagaimana? Amintum man fis sama ayyursila alaikum hasibah. Ya. Kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit sana. Ya. Begitu pula misalnya kita lihat dalam surat Al-Ma'arij surat ke-70, ya. Minallahi dzil ma'arij. Ya, dari Allah dzil ma'arij, yang memiliki tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikatu waru ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Malaikat termasuk Jibril naik, ya, naik kepada Allah. Ta'ruju, naik. Ya. Begitu pula misalnya ayat-ayat tentang Al-Qur'an, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan, inna anzalna, ya. Kami turunkan Al-Qur'an. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Kami turunkan. Berarti Allah itu di mana? Di langit. Ya. Maka begitu pula dalam hadis-hadis. Banyak sekali kisah Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj kemana? Ke atas langit. Ya. Begitu pula ketika kisah ada budak wanita. Budak wanita dipukul oleh seorang sahabat Amr bin As. Kemudian dia menyesal, ya Rasulullah, bagaimana? Saya bebaskan nggak budak wanita ini? Panggil dulu sini. Ya. Kalau beriman, bebaskan. Kalau enggak, ya coba dipanggil, dites dulu. Ditanya, Ain Allah, budak, di manakah Allah? Ya. Maka budak itu menjawab, fis sama, di atas langit sana. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bebaskan budak ini, sesungguhnya dia adalah fahiyya mu'minah. Dia ini adalah seorang mukminah. Ya. Lihat bagaimana berhasilnya pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari level tertinggi para sahabat sampai budak, ya, budak wanita yang paling di rumahnya saja itu tahu di mana Allah. Ya. Adapun orang sekarang, di mana Allah? Di mana-mana. Menyatu dengan ini, menyatu dengan itu, bingung. Ya. Allah di langit. Ya. Dalilnya banyak sekali, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, mungkin lebih dari 1000 dalil kalau kita mau cari dalam Al-Quran. Ya. Yang menunjukkan Allah itu tinggi di atas langit sana. Dan fitrah manusia. Fitrah kita sendiri. Kita kalau berdoa, apakah kemana-mana kita ngangkat tangan? Enggak. Kita mengangkat tangan, kita menengadahkan kemana? Ke langit. Ke atas. Maka ini adalah di antara faedah yang kita bisa ambil pada malam hari ini. Dan selanjutnya mungkin sesi tanya jawab yang kita review sebentar tadi. Faedah pertama yaitu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tayyib. Ya. Allah, innallaha Tayyib. Kemudian yang kedua, amalan itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah hanya menerima amalan yang baik, yang nggak baik ditolak. Kemudian yang keempat, wajibnya meneladani para rasul. Yang kelima, perintah untuk mencari rezeki yang halal. Dan yang keenam, harta haram bisa menyebabkan tertolaknya doa dan amalan seseorang. Dan yang ketujuh adalah penetapan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala.
sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dari materinya. Selanjutnya apabila ada hal yang ingin ditanyakan kami persilakan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan Ya Mas Ruli. baik, ya baik Ustadz. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Monggo. Langsung saya Ustadz. Fadhal. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Waalaikumsalam Allah memberi warahmatullah. kebaikan kepada Ustadz. Wa iyyakum. Ya. Maaf Ustadz, saya ada pertanyaan. Apakah halal hasil dari usaha yang haram, tetapi sang pelaku itu tidak sadar bahwa itu adalah usaha yang haram saat ia berusaha itu? Yang dimaksud tidak sadar adalah ketika ia usaha yang haram, ia tidak sadar bahwa ia lagi usaha yang haram itu, Ustadz. Nah, bolehkah memanfaatkan hasilnya? Mohon dijawab dengan Ya. bahasa yang lebih mudah. Terima kasih, Ustadz. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang harta yang haram tersebut adalah terkait dengan hak orang lain, ada yang terdolit di situ, harus dikembalikan. Ya, misalnya kita terkait misalnya dari harta orang yang dicuri misalnya. Ya, kita ternyata selama ini menjadi penadah, ya. Ketika ada orang misalnya datang, ini barang saya ini, maka itu harus kita kembalikan. Ya. Bagaimana dengan harta yang selama ini? Ya kalau memang bisa dikembalikan, ada yang mengklaim, maka kembalikan. Kalau tidak ya sudah, ya berhenti, ya kemudian kita perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, obat sudah. Ya. Kalau hal tersebut ya memang jelas ada orang yang mengklaim ini ya milik saya dan jelas-jelas miliknya, maka harus dikembalikan. Ya. Kalaupun misalnya kita sudah mendapat, kalau ya misalnya kita melalui praktek riba misalnya, ya ternyata selama ini kita berkait dengan riba, ya sudah berhenti, stop sekarang, ya yang lalu ya sudah tinggalkan, karena harta tersebut nggak mungkin ya dikembalikan, namun kita keluarkan yang memang kalau bisa kita pisahkan, ya jelas-jelas bisa kita pisahkan, ini yang halal ini yang haram, maka pisahkan, itu intinya. Ya kalau memang ini ternyata saya selama ini mengumpulkan harta riba sekian misalnya, maka yang riba itu harus singkirkan, jangan sampai kita makan. Itu kalau mungkin untuk dipisahkan. Ya. Seperti tadi yang mencuri, ini saya mau minta hak saya, ya itu kita berikan, silakan. Ya. Itu kalau memang bisa dipisahkan. Ya. Kalau tidak, sudah kita bertobat kepada Allah, ya kita kurangi dengan perbanyak bersedekah. Jadi itu intinya, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi. ciri-ciri bahwa sedekah kita diterima Allah? Kemudian bagusnya diberikan kepada siapa? Orang baik atau orang jahat? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada, artinya tidak bisa kita memastikan apakah amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah. Ya, semuanya nanti, baru ketahuan itu nanti di akhirat. Ya, adapun sekarang maka tidak bisa kita ketahui apakah amal itu diterima atau tidak. Kita cuma bisa berharap ya mudah-mudahan diterima begitu. Ya. Namun para ulama menjelaskan adanya tanda-tanda amalan kita itu diterima. Yang pertama, misalnya tandanya adalah yaitu setelah beramal itu kita mudah untuk melakukannya kembali. Ya. Itu di antara tandanya. Atau juga dengan amalan tersebut membawa kita kepada amal soleh lainnya. Ya, jadi sekarang misalnya kita beramal, bersedekah, kok jadi semakin mudah untuk ya beramal soleh lainnya. Itu adalah di antara tanda-tanda yang mudah-mudahan menandakan amal kita diterima. Ya, tapi sekali lagi nggak bisa kita memastikan, 100% pasti diterima. Belum tentu. Ya, makanya kita ya disuruh terus berdoa. Ramadan saja
ya dulu orang-orang soleh sebelum kita 6 bulan itu terus berdoa terus agar diterima. Ya artinya memang sekali lagi nggak bisa kita pastikan. Wallahu ta'ala alam. Lalu eh, bagusnya diberikan kepada siapa Ustaz tadi? Orang Oh baik iya, atau orang jahat? nggih. Apakah yang terbaik kepada siapa diserahkan? Tentu saja kepada yang lebih membutuhkan, ya. Artinya sedekah yang terbaik itu memenuhi dua dua hal, ya. Eh, yang pertama adalah yaitu ketika kita bisa melaksanakannya secara rahasia, ya. Itu adalah yang terbaik, ya. Yang kedua adalah ketika kita bisa tepat sasaran, yaitu kepada orang yang memang membutuhkannya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara." Ya, fahuwa khairul lakum. Kalau kamu memberikannya ya dengan sembunyi-sembunyi dan kamu berikan kepada fakir miskin, artinya tepat sasarannya, maka itu yang terbaik, ya. Namun ya bukan berarti kemudian kita meninggalkan, oh berarti nggak usah terang-terangan, berarti enggak, tetap kita apa namanya, boleh bersedekah dengan terang-terangan, ya jika memang itu dibutuhkan, apalagi jika ada maslahat, ya, maka tidak mengapa, itu juga baik, ya. Namun kalau yang terbaik adalah memenuhi 2 hal ini, bisa secara rahasia dan tepat sasaran, maka itulah yang terbaik, ya. Bagaimana apakah harus orang baik? Ya, iya. Ya kalau bisa adalah orang yang baik tadi, tepat sasaran. Ya kita membantu kepada orang yang membutuhkan, memang dia baik, ya. Atau orang itu buruk, ya, tapi mudah-mudahan dia bisa menjadi baik juga, ya tidak mengapa, ya. Tapi kalau bisa tentu saja kita berikan kepada orang yang jelas-jelas membutuhkannya, itu yang paling paling utama. Sebagaimana eh, pernah ada seseorang yang dia bersedekah, ya, diberikan, ternyata ya pada malam hari dia sembunyi-sembunyi, dia sedekahkan, ternyata dia bersedekah kepada orang kaya, ya. Maka orang-orang di kota membicarakan, ada orang keliru semalam, mau sedekah malah ngasih orang kaya. Maka besoknya dia saya mau sedekah lagi. Benar-benar cari-cari, wah ini kayaknya orang butuh nih, dikasih. Ternyata seorang pezina. Maka ramai lagi di kota. Wah itu dia sedekah sama pezina. Ya. Besok malamnya, saya tetap mau sedekah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Dilihat ada orang, ya sembunyi-sembunyi, langsung dikasih harta. Ramai ternyata besok paginya semalam ada yang bersedekah sama pencuri. Nah, ya. Maka orang ini pun nyesel dia. Ternyata dia ketika bermimpi, ya, dia mendapati mimpinya ternyata 3 orang tadi, ya, ternyata mendapatkan hidayah melalui keikhlasan sedekahnya tadi. Orang kaya tadi tersentuh dia, "Aduh, saya orang kaya dikasih sedekah, harusnya saya yang sedekah." Dia jadi dermawan. Pezina tadi gara-gara sedekahnya itu dia nggak jadi berzina. Yang nyolong pun demikian, sudah nggak mau nyolong lagi. Maka ini menunjukkan apa? Adalah ya keikhlasan ketika seseorang, bukan berarti sengaja ya, enggak. Dia ikhlas pengen ngasih tepat sasaran orang yang butuh, tapi ya qadarullah, ya. Tapi ternyata itu pun adalah baik. Maka memang yang paling utama adalah tadi sembunyi dan tepat sasaran. Tapi boleh keluar dari 2 hal ini jika memang dilihat di situ ada maslahat, ya. Misalnya boleh terang-terangan, kalau memang itu dibutuhkan harus ada laporannya misalnya sekarang, ya sudah nggak apa-apa. Atau misalnya agar orang lain mengikuti. Ini juga maslahat besar sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau perang, "Ayo siapa yang mau sedekah?" Nggak ada yang maju, ada satu orang cuma sedikit, kayak ini Rasulullah saya sedekah dengan sedikit ini. Tapi setelah itu orang-orang pada mengikuti. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang memberikan contoh, ya, diikuti sama yang lain, dia dapat pahalanya plus pahala orang-orang yang ikuti dia, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, jadi boleh ya terang-terangan jika sekali lagi tidak apa namanya ada maslahat. Boleh juga misalnya tadi ya tidak pada orang yang baik yang membutuhkan misalnya,
Tapi ketika dilihat di situ ada maslahat, misalnya untuk agar orang itu masuk Islam, agar orang itu ya dari taubat dari kemaksiatan itu. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Jika Waalaikumsalam warahmatullahi. seseorang berusaha menjauhi ria dan sum'ah, namun pada suatu ketika dia keceplosan berbuat sum'ah. Ini karena terpancing pembicaraan temannya. Dan seketika itu juga dia sadar bahwa dia telah berbuat sum'ah dan langsung beristighfar. Bagaimana nilai sedekah yang telah dia lakukan, Ustaz? Apakah tertolak olehnya atau tidak? Iya. Memang bentuk-bentuk ketidakikhlasan itu bisa menghancurkan amalan seseorang, ya. Termasuk riya dan sum'ah. Itu bisa menghancurkan amalan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan alman, itu mengungkit-ungkit, ya. Maka itu kata Allah bisa membatalkan memang, ya. Maka ya mudah-mudahan saja ya ketika kita berbuat riya dan sum'ah paling tidak sudah istighfar itu sudah betul, itu sudah langkah yang terbaik. Segera beristighfar ya, minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan pahalanya masih ya dikembalikan lagi sama Allah Maha Pemurah kok. Iya. Maka kita bertobat ya dari sum'ah riya tersebut itu bagus sekali ketika kita sadar itu luar biasa itu hidayah yang ya banyak orang tidak menyadari, banyak orang nggak dikasih sama Allah. Maka itu sudah bagus ya, sudah kita istighfar ya, dan kemudian minta sama Allah mudah-mudahan amalan tersebut tidak digugurkan. Wallahu taala alam. Ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz, Monggo tapi mungkin silakan. kita batasi 10 menit ke depan ya, Ustaz. Nggih, monggo. Saya persingkat aja ya jawabannya. Ya, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah meyakini bahwa rizki yang kita cari adalah halal? Jadi saya mantan karyawan bank konvensional selama hampir 13 tahun. Saya meyakini bahwa saya memang mencari rizki dengan halal, karena insya Allah tidak ada niat buruk selama bekerja. Tapi yang berpendapat tentang karyawan bank rizkinya tidak halal karena riba. Sementara beberapa ulama yang sempat kami tanya pun memberikan pendapat yang berbeda tentang riba itu sendiri. Dan kalaupun ternyata memang rizki yang saya peroleh kemarin itu tidak halal, bagaimana memperbaikinya, Ustaz? Jazakallah. Iya. Iya, eh apabila seseorang dia tidak yakin, ya, maka ini adalah suatu perkara syubhat untuknya. Dan ketika suatu syubhat sudah kita bahas pada hadis yang sebelumnya, ya, maka hendaknya kita tinggalkan ya perkara syubhat itu. Ya, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa baina umurun mustabihat. Maka hendaknya kita apa? Ya, meninggalkannya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra al-dini wa irdi. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, dia sudah menjaga kehormatannya, menjaga agamanya. Ya. Maka ya itu statusnya adalah ketika dia tidak yakin maka harusnya meninggalkan segera. Apalagi ketika itu terkait dengan riba, ya, maka sebaiknya ditinggalkan memang. Terus bagaimana sekarang? Ya sudah, ya, ketika kita merasa kita berarti sudah melakukan sesuatu yang paling tidak menurut kita adalah syubhat, ya, dan bahkan justru yang apa namanya yang lebih rajih, ya, ketika seseorang dia tolong menolong dalam dalam akad yang ribawi, maka dia termasuk juga ya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Maka ya ditakutkan dia pun adalah terjatuh kepada keharaman ketika dia tolong menolong ya dalam keharaman. Maka bagaimana sekarang ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi penyelamat, menghapus dan penambah pahala kita. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa yang tidak tertolak salah satunya adalah ketika sedang safar.
Afan, mohon penjelasan kategori safar yang seperti apa yang tidak tertolak doanya. Apakah safar untuk urusan pekerjaan, rekreasi, pulang kampung itu termasuk safar yang tidak tertolak doanya? Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, definisi safar sendiri adalah yaitu ketika seorang dia meninggalkan kota tempat tinggalnya, ya. Meninggalkan kota yang secara urf itu adalah safar, maka ya kita keluar misalnya dari Surabaya, keluar dari batasan-batasannya, misalnya keluar sudah melewati misalnya kalau di bandara misalnya sudah keluar bandara atau sudah keluar perbatasan Surabaya ya, dan keluar tol masuk ke Sidoarjo ya, dan seterusnya ya, maka itu adalah sudah masuk safar ya. Maka apakah safar seperti apa yang doanya itu dikabulkan? Para ulama menjelaskan bahwasanya safar ini bersifat umum ya. Meskipun dikhususkan kepada maksudnya adalah safar-safar tentu saja yang bersifat mubah atau bahkan yang bersifat sunnah ataupun bahkan yang bersifat wajib. Adapun yang bersifat di bawah itu makruh atau bahkan dia itu haram ya, dia safar untuk kemaksiatan, maka ini tentu saja dia tidak mendapatkan hal tersebut. Ya, meskipun ada para ulama sendiri yang menafsirkan secara umum ya. Tapi dari hadis tersebut kita mengetahui bahwasanya orang tadi dia gara-gara yang haram ya, itu nggak diterima doanya. Ya, berarti mungkin saja safarnya itu pun adalah untuk sesuatu yang haram. Ya. Maka ketika safarnya itu adalah untuk kemaksiatan ya, untuk riba, untuk zina atau untuk ya dan yang sebagainya misalnya, maka ya ditakutkan pula safar itu adalah menyebabkan juga doanya tidak diterima. Adapun safar-safar yang mubah ya seperti berwisata ya, atau safar yang bersifat ibadah malah umroh, haji dan lain sebagainya, atau menuntut ilmu keluar kota, maka insya Allah itu adalah doanya adalah mustajabah. Ya, jadi kalau safar-safar itu adalah yang mubah atau yang bersifat ibadah, insya Allah adalah diterima. Adapun ketika safar itu bersifat maksiat, maka ya doanya itu adalah tertolak. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara Ustaz. Ini mohon maaf nih ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum bisa kami sampaikan kepada Ustaz. Insya Allah di lain kesempatan mungkin bisa disampaikan kembali. Insya Allah. Alhamdulillah kajian malam hari ini kita sudah di penghujung. Jazakallah kepada Ustadz Askar yang telah menyampaikan paparannya untuk hadis ke-10 tadi. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang tidak akan terputus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Insya Allah di bulan ke depan di hari Jumat minggu kedua pembahasan kaidah masuk ke hadis ke-11 yaitu memilih yang diyakini dan meninggalkan hal-hal yang merugikan. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di bulan depan. Untuk penutup, tafadhol Ustadz untuk menyampaikan penutup dengan doa. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita memohon kepada Allah di penghujung perjumpaan kita ini, kita memohon kepada Allah dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita pada malam hari ini di dalam kajian ini, mudah-mudahan nanti pun kita bisa kembali bertatap muka di surganya Allah Subhanahu wa taala kala Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan segera semua kembali normal, kembali baik dan kita bisa beribadah kembali dengan baik, dengan tenang. Allahumma amin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.